Baik, selamat siang teman-teman semua yang terhormat Bapak Saudara Pemilihan yang kami hormati undangan kenal Iman Adiasmu dan juga kepengurusan inti dan teman-teman sekalian. Shalom. Baik, pada siang hari ini kita akan membuka acara kita dengan mengawali misa Ekaristi yang akan dipimpin langsung oleh Pastor Budi Tuhan. Untuk itu kepada Bapak terima kasih kami persilakan. Kristus
Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 10. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memilih menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan alasan melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa memiliki kecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kegiatan. Seperti yang tertulis, ia berhati orang miskin diberikan derma, kebenarannya akan tetap untuk selama-lamanya. Dialah yang menyediakan diri bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan diri bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan membuka buah-buah kebenarannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Refrain, orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takut pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perkataannya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Refrain, orang baik
ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan diperolehkan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya tanya ini baru pertama kali bersama-sama sebagai anggota lingkungan rekomendasi seperti ini. Para saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan banyak inspirasi yang disampaikan lewat sabda Tuhan. Kalau teman-teman semua masih ingat ketika Piala Dunia tahun berapa itu, Jerman, mereka memenangkan Piala Dunia. Pada waktu Jerman memenangkan Piala Dunia, apa yang terjadi pada waktu itu? Semua pemain itu mereka mencoba berlari keliling lapangan. Mereka bersorak-sorai, tapi ternyata ada satu orang. Ini dua orang, Miroslav Klose dan Joachim Löw sang pelatih. Mereka berdua ini tidak berlari keliling lapangan, tapi mereka duduk di pinggiran lapangan itu. Lalu mereka duduk di situ dan mereka berdua meneteskan air mata. Lalu orang bertanya, kenapa kamu berdua tidak ikut meramaikan pesta ini? Lalu sang pelatih bilang begini, iya, hari ini memang semua orang mengalami kegembiraan karena kemenangan yang besar ini. Tapi semua orang tidak pernah tahu
dia tanya, mereka berdua mengisahkan pengalaman bahwa ketika selesai makan siang, itu teman-teman yang lain mereka pergi tidur. Sedangkan kalau dia bilang begini, ayo kita latihan. Tapi yang lain mengatakan, loh, ini kan jam istirahat. Nah, pada waktu semua pemain mereka pergi tidur siang, ternyata Cristiano Ronaldo dia pergi dan dia fitness, lalu kemudian dia latihan menembak, dia latihan untuk akurasi tendangannya dan lain-lain sebagainya. Jadi dia tidak tidur. Dia mencoba untuk terus-menerus berlatih dan kemudian dia bisa menjadi seorang pemain hebat. Karena sebuah kerja keras yang dia lakukan. Orang-orang hebat, coba kita tanya kepada mereka. Mereka hanya bisa menjadi orang hebat karena apa? Yang lain tidur, yang lain sementara belajar. Yang lain tidur, yang lain sementara bekerja. Nah, yang tidur terus-terus, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang paling dia dapat bekerja lebih, dia dapat badan yang besar. Tapi otak yang kosong, dompetnya juga kosong. Tapi orang yang selalu belajar, orang yang selalu bekerja, dia mungkin tulus, dia mungkin jadi hitam, tapi dompetnya tebal karena bekerja. Maka intinya dia bilang begini, pada waktu saya mau belajar itu, teman-teman saya semua tertidur. Lalu intinya dia bilang begini, kita semua tidak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Waktu kita tidur, kita tidak tahu bahwa ada orang yang sementara belajar. Waktu kita tidur, ada orang sementara bekerja. Dan mereka sudah dapat uang, mereka sudah dapat pengetahuan, mereka sudah merancang untuk menjadi bumi. Nah, kita yang masih tertidur, kita tetap tidur dan kita tidak mendapatkan apa-apa di sana. Maka bacaan pertama, tadi dia katakan dengan sangat baik. Siapa yang menabur banyak, dia akan menerima banyak. Siapa yang menabur sedikit, ya sudah dapat sedikit. Nah, itulah pesan dari sabda Tuhan pada hari ini. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Setiap cinta yang kita berikan yang banyak, pasti kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Bagaimana mungkin saya mendapatkan banyak kalau saya tidak memberikan sedikit? Maka siapa yang menabur banyak, dia akan mendapatkan yang banyak. Sedangkan siapa yang menabur sedikit, dia akan mendapatkan yang sedikit. Lalu bacaan ini kemudian menegaskan kepada kita semua pada hari ini, biji gandum itu kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia akan tetap mencari satu. Tapi karena dia mati, kemudian dia tumbuh, dia masuk ke dalam tanah, dia bertumbuh menjadi sebuah pohon, lalu pohon itu menghasilkan buah yang banyak. Maka coba kita perhatikan, satu pohon mangga itu dia pasti akan menghasilkan jutaan bahkan miliaran pohon. Tapi kalau pohon itu dia hanya berdiri dan buah-buah itu tidak pernah jatuh, maka tidak ada pohon-pohon yang lain. Maka satu pohon mangga dia bisa menghasilkan satu pohon dan berbuah ribuan buah dan kemudian menghasilkan pohon-pohon yang lain. Itu karena apa? Dia jatuh ke dalam tanah dulu, dia mati dulu. Dan coba kita perhatikan apa yang menjadi proses dari pohon yang dia bertumbuh itu. Ketika pohon itu dia masuk ke dalam tanah, dia akan berjuang untuk tetap hidup karena apa? Ada panas di sana. Maka pohon dia kepanasan. Tapi dia terus berjuang supaya tetap tumbuh. Ini sudah tumbuh, ternyata datang musim hujan yang terus-menerus. Hujan terus membanjirinya, tapi dia tetap berjuang supaya tetap bertumbuh. Nah, setelah dia bertumbuh, dia menjadi besar. Ketika dia menjadi besar, dia tetap ada dalam sebuah tantangan. Ketika dia baru tumbuh segini, tiba-tiba ada yang datang, lalu anak-anak kecil mereka patahkan dahannya. Ketika patahkan dahannya, dia mengalami kesulitan. Tapi dia tetap berjuang supaya tetap bertumbuh. Pada waktu bertumbuh, ada orang datang mengirim guru, lalu mereka mencoba mematikan pohon itu. Tapi pohon itu tetap bertumbuh.
Dia harus bangun dulu, harus berlari dulu, harus melakukan sesuatu dengan kerja keras baru bisa mendapatkan piala-piala dalam hidup ini. Kita semua berjuang untuk mendapatkan piala tentang masa depan kita. Dan Injil pada hari ini menegaskan siapa yang berjuang dengan keras dia akan mendapatkan. Siapa yang menanggung wajah pertama, siapa yang menanggung sendiri akan menuai sendiri. Sementara siapa yang menanggung badan dia akan menuai badan. Semoga menginspirasi kita semua supaya dari hari ke hari mari kita berlomba-lomba untuk berjuang. Kalau mungkin ada sementara tidur di sana, mari kita jangan tertidur. Mari kita belajar, mari kita bekerja. Kalau ada yang sudah begini, keonaran di sebelah sana, dia akan buat keonaran di sana. Karena sementara ada keonaran di sana, di tempat lain ada yang sementara bekerja. Maka yang bekerja ini dia dapatkan sesuatu, sementara yang buat onar sana tidak pernah mendapatkan apa-apa. Menjadi inspirasi bagi kita sekalian, supaya mari kita melakukan kebaikan sebanyak ini, supaya pada saatnya juga kita menerima yang banyak pula. Berkatkan tolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita bersama dalam persembahan roti dan anggur. Persiapan persembahan. Dengan gembira para pesta Santo Laurensius, kami mohon bantulah kami memperoleh keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah berseru kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan berdamaian dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dapat dimanapun berseru kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah batinmu Santo Laurensius yang telah dilimpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan Allah menyatakan karya-karya yang agung. Dengan karya-karya itu, Engkau menyatakan kekuatan dan kerampuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama kekuatan surga serta seluruh malaikat kami memuliakan
persembahan ini dengan pencurahan rohnya, agar bagi kami mencari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah kami sendiri kita. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dari kematian akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami dapat terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami berdoa perkenan kami terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan penetapan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan penetapan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus dan hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas penyelamat kita dalam turut ajaran Ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami dalam kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang memegang perjamuan anak domba. Siapa saja yang melayani Kamu, dia harus mengikuti Kamu, dan di mana Aku berada, di situ pelayan itu akan berada, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta dalam Kristus nama Yesus ini, kami telah dikuasai dengan santapan suci, maka kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat yang hidup kami, menuntun kami menuju keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tidak. Jadi nanti setelah